Kementerian Pertanian atau Kementan menyalurkan 201.500 dosis vaksin penyakit mulut dan kaki atau PMK untuk Provinsi Sulawesi Selatan. Vaksin ini nantinya bakal disalurkan kepada 24 kabupaten kota. Khusus untuk Kabupaten Maros, jatah vaksin yang didapatkan yakni 1.000 dosis untuk tahap pertama. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda, menyalurkan secara simbolis vaksin tersebut dalam kegiatan kick-off vaksinasi PMK di Kelurahan Leang-Leang, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros pada Jumat 17 Januari 2025 sore. Agus mengatakan secara nasional pihaknya menyediakan 4 juta dosis vaksin PMK. Pihaknya menyediakan 5 jenis vaksin dengan total 4 juta dosis berasal dari Balai Besar Veteriner Farma Pusvetma Surabaya. Agung mengatakan vaksinasi ini dilakukan untuk mencegah penularan penyakit PMK khususnya di Sulawesi Selatan. Sasaran vaksin ini kata dia adalah hewan ternak yang sehat. Ia mengatakan setelah melakukan vaksinasi pada hewan ternak, petugas diharapkan melapor sesuai sistem informasi kesehatan hewan. Ia pun mengakui terjadinya peningkatan kasus PMK di wilayah beberapa titik waktu terakhir. Dia menjelaskan bahwa ada beberapa gejala terjangkit PMK, seperti keluarnya liur secara berlebihan, diikuti dengan lesi seperti sariawan pada mulut, kemudian teracak pada kukunya, dan turunnya nafsu makan. Agung pun mengimbau kepada peternak yang mendapati gejala tersebut agar segera melapor dan mengisolasi hewan ternaknya. Ia juga mengingatkan agar peternak tidak panik dan mengambil langkah menjual atau mengirim ternak keluar daerah. Sebab hal tersebut justru berpotensi dapat menularkan PMK ke hewan ternak lainnya. Diketahui PMK masih bisa disembuhkan jika mendapatkan penanganan dan pengobatan yang tepat. Bahwa PMK bukan penyakit yang menular kepada manusia. Terkait dengan penanganan penyakit mulut dan kuku atau PMK ini. Dari Kementerian Pertanian ke pemerintah Kabupaten Maros. Dari sini Pak. Kalau Pak Siting, dia mah putih. Mikro. Nah, sempro dulu Pak Saha. Ahai. Oh, belum. Teman penyuluh tuh, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Harus bebas PMK. Biar kaki. Gimana? Kami dari jajaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan bersama dengan Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Maros bersama juga dengan Ibu Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi dan seluruh jajaran melakukan kick-off vaksinasi PMK di Kabupaten Maros. Saat ini kita semua tahu terjadi peningkatan kasus PMK khususnya di Pulau Jawa dan Provinsi Lampung, terutama di di Pulau Jawa ya, ada peningkatan kasus PMK. Oleh karena itu kami di Maros sampai saat ini laporannya masih zero, tidak ada kasus, dan kita semua sedang mengupayakan agar Kabupaten Maros tetap bebas dari PMK. Dan karena kita sudah tertular PMK ini, maka salah satu upaya yang kita lakukan adalah melakukan vaksinasi. Dan tadi kick off-nya sudah kita lakukan vaksinasi di sapi-sapi yang ada di Maros ini. Dan insya Allah dropping vaksin kemarin yang sudah dilakukan untuk Provinsi Sulawesi Selatan dan sudah dibagi ke 24 kabupaten kota, ini bisa segera divaksinkan. Dan harapannya tentu kabupaten-kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan bebas dari PMK, tidak ada kasus, dan tetap kita pertahankan sampai
tahapan di mana nanti Sulawesi Selatan bisa dinyatakan sebagai zona hijau atau zona bebas PMK. Pak, ada berapa vaksin sih yang di drop di Kabupaten Maros ini? Untuk Sulawesi Selatan totalnya kemarin tahap pertama bulan Januari ini sudah kita berikan 21.000 dosis. Untuk totalnya 201.000 dosis, 500 dosis, dan baru kemarin tahap 1 kita sudah dropping 20.100 dosis dan tentu didistribusikan. Dan untuk Maros ini sudah dilakukan dropping 500 dosis dan kemarin 500 dosis ya. Jadi total sudah 1.000 dosis dan harapannya segera divaksinasikan. Dan setelah vaksinasi agar petugas melaporkan melalui sistem informasi kesehatan hewan atau ISIKNAS, sehingga kami secara nasional dapat memetakan terkait dengan vaksinasi yang dilakukan di seluruh daerah. Pak, syarat hewan bisa mendapatkan vaksin ini seperti apa sih Pak? Tentu yang divaksin adalah ternak yang sehat. Dan alhamdulillah di Maros ini tidak dilaporkan sampai saat ini ada yang gejala terkena PMK. Kita semua tahu gejala klinisnya adalah biasanya banyak liur di mulutnya. Itu menandakan pada fase piremia, pada fase di mana demam tinggi terjadi, kemudian diikuti dengan lesi seperti sariawan pada mulutnya, kemudian pada teracak kukunya, dan dibarengi dengan turunnya nafsu makan. Itu gejala klinisnya. Dan untuk di Maros ini kebanyakan adalah sapi Bali, sapi lokal, sehingga cenderung lebih rentan. Cenderung lebih kuat, ya, lebih tahan terhadap PMK ini. Dan di sini tadi Pak Asisten menyampaikan yang ditakuti justru bukan PMK-nya, karena sudah punya pengalaman yang cukup baik menangani PMK, tetapi yang ditakuti adalah serangan sekundernya dari jembrana. Penyakit jembrana yang memang hanya menyerang pada sapi Bali kita. Dan tentu kami juga mendorong ada vaksinasi jembrana, dan tadi Bukadis Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan melalui APBD-nya untuk menyediakan vaksin jembrana bagi ternak-ternak yang ada di Sulawesi Selatan. Pak, ada tidak himbauan pada peternak, Pak? Saat ini kita untuk PMK Indonesia sudah meregistrasi 5 jenis vaksin PMK. Dan yang digunakan oleh pemerintah, total kita saat ini 4 juta dosis yang sudah kita siapkan, itu berasal dari Balai Besar Veteriner Farma Puspetma Surabaya. Kita punya sejarah tahun 52 Puspetma didirikan di Surabaya untuk memproduksi vaksin PMK, dan pada saat itu kita melakukan vaksinasi sampai dengan tahun 83 kita tidak ada kasus, 86 kita menyatakan diri bebas dari PMK dengan vaksinasi, dan alhamdulillah setelah itu kita stop vaksinasinya. Tahun 1990 kita dinyatakan bebas PMK tanpa vaksinasi dari Badan Kesehatan Hewan Dunia. Namun tahun 2022 kemarin Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.